Dua anggota militer Myanmar buka-bukaan atas kejahatan mereka membantai warga Rohingya pada Agustus 2017 silam. Dalam sebuah rekaman video, Myo Wintun menjalankan perintah komandannya untuk menghabiskan semua warga Rohingya yang mereka temui. Myo Wintun menyebut Kolonel Tan Hit Ke yang menginstruksikan untuk memusnahkan warga Rohingya. Bahkan ada aksi pemerkosaan oleh tentara pada warga Rohingya. Kesaksian dari kedua anggota militer itu menandai pertama kalinya anggota Tatmadaw atau sebutan bagi militer Myanmar secara terbuka mengaku mengambil bagian dalam sebuah operasi untuk memusnahkan warga Rohingya. Kekejaman yang dijelaskan oleh kedua prajurit desersi militer itu menunjukkan ada bukti pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Rohingya. Perkenalkan, nama saya Faizal Erik Lingga Wisnu dengan NIM 21106111102. Saya dari kelas F pada mata kuliah Hukum Internasional, dan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan video sebelumnya, kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar merupakan suatu pelanggaran HAM berat. Berbagai bentuk tindakan pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya antara lain tindakan genosida sejak 1978 dengan tujuan untuk mengurangi keberadaan mereka dari wilayah Myanmar. Hak kebebasan untuk bergerak atau freedom to movement bagi orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, melainkan sebagai imigran ilegal. Pada tahun 1978 terjadi pula operasi militer masif yang dikenal dengan nama Operasi Nagamin atau Dragon King untuk menghilangkan imigran ilegal. Bahkan pada tahun 2012, sejak terjadinya konflik tanggal 10-28 Juni 2012, sedikitnya 650 warga etnis Rohingya tewas. Sekitar 1.200 warga dinyatakan hilang dan 50 warga kehilangan tempat tinggal. Dari kasus tersebut banyak respon dari pandangan dunia seperti ICC. Menurut Utama et al. Tahun 2020, Myanmar bukan negara beratifikasi, jadinya ICC tidak mempunyai yurisdiksi menangani kasus tersebut. Akan tetapi, ICC dapat menangani kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara bukan beratifikasi statuta di wilayah negara anggota statuta. Maka harus mengajukan pernyataan yang diajukan ke kantor panitera bahwa negara tersebut menerima pelaksanaan yurisdiksi ICC. ICC dapat melaksanakan kewenangan atas suatu kasus jika negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus sungguh-sungguh tidak mau atau tidak mampu untuk melakukan penyidikan atau penuntutan. Tidak berjalannya sistem hukum nasional Myanmar menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah Myanmar tidak mau mengusahakan tindakan penyelesaian terhadap kasus terkait etnis Rohingya. Selain itu, PBB juga ikut serta dalam menyelesaikan kasus ini. 2 kali PBB mengeluarkan resolusi dalam kasus ini. Yang pertama, Dewan Keamanan PBB bernomor S/2007-14 pada 12 Januari 2007. Kedua, resolusi Dewan HAM PBB tentang tim pencari fakta atas konflik Rakhine pada 26 Maret 2017. Meski PBB mengirim tim pencari fakta pada Januari 2017 setelah eskalasi konflik pada 2016, tetapi 2 resolusi PBB ini belum berhasil memecahkan persoalan tersebut. Setidaknya ada 3 langkah yang dapat dilakukan PBB dalam mengatasi konflik tersebut. Yang pertama, peacemaking, yaitu tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat khususnya secara damai. Lalu yang kedua ada peacekeeping, yaitu tindakan untuk mengarahkan kehadiran PBB dalam memelihara perdamaian dan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Lalu yang ketiga, peace building, tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian. Oleh karena itu, menurut saya, dalam menyelesaikan kasus Rohingya di Myanmar, tidak bisa kita pungkiri bahwa ICC dan PBB, bahkan negara lain pun juga menghadapi hambatan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Apalagi Myanmar itu merupakan anggota ASEAN.
di mana anggota ASEAN sangat menjunjung tinggi prinsip non-intervensi apabila terjadi masalah di negara tersebut.